Malam hari, tepatnya jam 10 malam, di sebuah bangunan sedang yang disebut kantor kecil. Lampu berkedip remang-remang, suara keyboard berbunyi dengan cepat, lalu berjeda sangat lama. Badanmu bergoyang lagi, kemudian disusul hembusan napas karyawan. Dan begitulah seterusnya. Seorang IT yang sedang melakukan apa itu pun beranjak dari tempat. Halo guys, kembali lagi ke vlog Mbak Elsha. Yuk, temenin aku nge-vlog yuk. Malam ini apa lagi? Coba ada anak magang yang hari malam minggu tuh lembur, gak ada wak. Ada ngapain sih kamu El? So administratif sekali kan? Mau jadi tuber kamu? Mending kamu kerja itu tugasmu. Kamu dengar gak sih? Mbak El yang telinganya udah kesempat headphone, mana denger lah Pak Moy. Duh, bisa nih hari ini gak lembur. Kok gini ya? Ada pengeluaran 300 juta. 300 juta? Ada pengeluaran 300 juta ke rekening yang bahkan kita belum pernah kerjasama sebelumnya. Buruk, kerjaan kita tuh belum selesai, sampai itu masih mati. Tapi kenapa kau tuh kerjanya cuma lagi dengar transferan? Kayak gini gak diselesaikan. Ya, server ini kalau rusak, emang harus kita ini. Saya itu gak butuh omongan kosongmu itu. Yang saya butuhin sekarang itu solusi. Ingat ya, kita tuh besok harus ada meeting sama klien jam 8. Kita butuh keajaiban atau setidaknya kopi yang kedua. Problem segede ini, kau pikir bisa selesai dengan doa sosial? Ini mah perutang dewa bos. Atau enggak ya, bolehlah cari dikit. Kamu udah pakai dana proyek 30% yang bahkan entah buat apa dan gak ada struknya. Itu tuh untuk proyek mana? Nanti kalau pengen jalan, nanti uangnya berkali kok. Kalau pengen jalan, cuaks. Ya iyalah, dan kalau di proyeknya itu bukan hasil sekian kan? Benar deh. Aku tuh kayaknya pernah lihat proyek ini. Ini tuh blok ketiplok tuh sama kayak punyanya siapa ya? Oh iya, sama kayak punyanya mantannya Bu Titi. Maksud kamu apa? Saya itu gak pernah ya mengkopi seperti itu. Saya itu mengembangkan, bukan menempelkan. Ingat itu. Alah, Bu Titi gak usah kebanyakan drama itu. Dulu ya, saya tuh pernah kerja di sini Bu, tapi dibuang gitu aja. Gara-gara Bu Titi kan, Bu Titi yang play victim. Sebutin coba namanya kamu siapa ha? Saya tuh gak pernah main licik seperti itu. Dan sono, itu nama ayah saya. Ayah saya tuh udah 10 tahun Bu di sini, mengabdi 10 tahun buat perusahaan ini. Tapi apa? Bu Titi curi proyek ayah saya. Dan ya, Bu Titi tak berkomisi besar kan dengan itu. Dan sono, kamu sebut dan sono. Kamu salah mau tahu ya Sof? Ayah kamu itu, saya kira dia tuh orang yang paling wah gitu. Ternyata dia menghina saya. Kamu tahu, beliau itu mengcopy file tersebut untuk dijual ke musuh kita. Kamu harus tahu itu. Wah. Mbak El, streamingnya sini. Biar aku tahu betapa busuknya apa ini yang katanya ada maning itu. Oh my god, guys, ternyata live-nya sekarang masih
mending kamu sekarang matiin itu live dan kita bicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Udah lah Mbak El, gak usah dengar dia. Sharing aja terus, biar Budi menilai diri. Emang hal sebesar ini bisa dibicarain pakai kepala dingin? Bu Titi udah melanggar hukum. Harus aku polisi. Polisi susah sekarang, kalau nggak viral juga nggak ditangkepin. Makanya akhirin aja itu lewat streammu, biar tahu rasa dia. Mau kita bicara sampai mulut kita berbusa pun, kalau Bu Titi nggak mau ngakui sama aja. Kamu. Apa beda saya dan kamu sama? Kamu harus tahu ya, kamu udah menghilangkan uang 300 juta. Kamu kira 300 juta itu sedikit? Hah? Saya nggak tahu apa-apa mau dari situ. Udahlah, muak aku dengar omong kosong itu Bu. Saya kok jelas. Atau sebenarnya kalian di sini tuh nggak kerja sana jujur juga kan? Kalian tuh curang kan? Udahlah, jujur-jujuran aja. Mau aku mulai dulu. Nah, gimana maksudmu? Kita di sini main bersih loh. Jangan asal ngomong kamu. Emang kenapa kalau aku curang? Mau tahu? Aku orang yang selama ini kamu cari loh. Jadi kamu Kak, yang selama ini memutasi 300 juta itu? Iya. Iya, aku yang ngomong itu. Emang kenapa? Gak boleh. Kalian itu juga sama kan? Korupsi waktu, korupsi uang. Sering banget minta bonus, padahal kalian tuh gak kerja apa-apa. Cuma bedanya aku tuh lebih pintar. Dapat tuh 300 juta, kalian udah tahu. Sudahlah, semuanya cuma makanan saya sebenarnya. Asal kalian tahu ya, Mbak El yang setiap magang cuma ke streaming, mau kerjanya, ya bener sih. Tapi nunggu transferan masuk, buat apa saya tanya? Tari, saya kira kok ya Allah. Kamu tuh setiap laporan gak pernah ada tuh kayak lengkap. Selalu ada aja yang kelewat. Safa, astaga, Saf. Saya kira kamu tuh paling bener, kamu paling bisa saya percaya. Ternyata wajah ketika jauh dari pokoknya. Sama aja kayak kamu itu. Serah deh, Bu Titi mau bilang apa ke saya? Yang jelas lihat aja deh. Besok pagi saya udah nggak akan kerja di perusahaan ini lagi. Keluar saya dari sini. Kak, kamu sadar gak sih apa yang kamu sudah lakukan? Kamu udah nyari kita semua ke jurang. Jangan lupa deh, tidak itu situ dulu. Wah, kayak mikir ngalahin CEO ya. Ya, padahal CEO ini bukan gitu lah. Harus apa? Surat dari Dewan Direksi. Surat dari Dewan Direksi baru saya masuk. Berdasarkan laporan keuangan dan investigasi internal, Anda, titik, dinyatakan bersalah karena pembiaran, penyalahgunaan dana dan konflik kepentingan. Mulai detik ini, Anda diberhentikan dari jabatan CEO. Dan kamu El ditunjuk sebagai CEO interim. What? Selamat ya El. Dari anak magang jadi boneka direksi. Polos-polos gini licik juga ya ternyata. Ingat ya, aku tuh gak licik, aku tuh gak pernah jujur. Gak penting. Udah capek main kerja sama orang munafik kayak kalian. Kalian pikir aku parah? Kalian pikir aku berhenti gitu aja di sini? Jatuh miskin. Aku tuh udah punya tempat yang lebih tinggi daripada di sini. Ya, semoga tempatnya bukan penjara. Semua kalian bisa bertahan deh di sini kalau nggak ada aku. Tapi aku pastiin perusahaan ini bakal hancur